Di tanah tua Mongondau, di balik kabut yang turun di pagi hari, tersimpan kisah seorang pejuang yang namanya digumamkan dari lidah ke lidah, dari generasi ke generasi. Bogani Ponuak, sang putra raja, panglima perang dan pelindung tanah adat. Ia bukan sekadar manusia, ia adalah bayangan keberanian, suara kebenaran dan napas terakhir yang rela terenggut demi bangsanya. Terlahir dari darah Raja Loloda Mokoago, Bogani Ponuak tumbuh sebagai pemuda yang tidak hanya berotot, tetapi juga berbudi. Dadanya bidang, sorot matanya tajam seperti elang yang mengintai musuh dari puncak gunung. Lidahnya sedikit terbelah, sebuah pertanda dari leluhur bahwa kata-katanya akan terdengar berbeda, namun bermakna lebih dalam. Dalam masa pemerintahan Raja Cornelius Manopo, saat langit Mongondou dihiasi awan peperangan dan tanah bergemuruh oleh derap pasukan asing, Bogani Ponuak tampil bukan hanya sebagai komandan, tapi sebagai cahaya terakhir harapan rakyatnya. Ia memimpin bukan karena takhta, tapi karena panggilan tanah, Tanaya, dalam jiwa Mongondou. Ia dikenal bukan hanya menaklukkan lawan dengan tombaknya, tapi juga menyembuhkan prajuritnya dengan tangan yang mengandung ilmu pengobatan dari alam. Dari akar, batu, dan doa leluhur, ia meramu harapan bagi mereka yang luka di medan laga. Ia adalah Bogani dan juga tabib perang, gabungan langka antara kekuatan dan welas asih. Namun setiap legenda punya akhirnya. Bogani Ponuak akhirnya kembali ke tanah yang ia bela. Ia disemayamkan di Desa Tabang, Kota Mobagu Selatan, di sebuah situs yang kini dipagari, dihormati, dan diziarahi. Di sana peraduannya masih utuh, baju perang dan senjatanya disimpan seperti pusaka yang masih berdenyut. Bahkan tanah di sekelilingnya masih dipercaya menyimpan energi keberanian yang tak pernah padam. Setiap tahun, para keturunan, pemangku adat, dan generasi muda datang bersujud. Mereka membersihkan makam, menyalakan dupa, dan membacakan nama Bogani Ponuak dengan suara yang nyaris bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena hormat. Sebab mereka tahu, di balik nisan itu bersemayam bukan hanya tulang belulang, tetapi jiwa seorang Bogani sejati, yang sekali hidup namun selamanya menjaga.